Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sanggam Group, sore hari ini menjelang buka puasa, saya Saifullah Eshum, pembek Sanggam Group ya, bersama Bapak Bupati Kampar, Mas Haji Catur Sugeng Susanto SH, Datuk Rajo Batua. Sanggam sengaja sore hari ini di akhir Ramadan 1441 Hijriah berdiskusi ringan, bincang-bincang ringan dengan bupati kita ini di tengah musibah yang mendunia COVID-19 juga, dan barangkali ada hal-hal lain yang kita bincang-bincang ringankan sore hari ini. Mas Catur, apa kabar Mas? Alhamdulillah, dalam suasana puasa tentu kita harus tetap semangat. Semangat. Saya boleh. Siap. Ya, Pak Bupati, tampaknya sore hari ini agak segar dan memang ada optimistis di wajahnya Mas Catur. Gimana ceritanya sore ini? Ya paling tidak karena ini adalah di ujung Ramadan ya, malam takbir nanti malam. Tapi kita sudah melaksanakan ibadah puasa ini sudah hampir 30 hari ya genap ya. Alhamdulillah kalau sampai dengan sore maghrib nanti kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap menjalankan puasa, ya paling tidak kita sudah melaksanakan puasa itu 30 hari, 1 bulan penuh. Ini suatu rasa syukur yang harus kita sambut dengan kegembiraan. Baik Mas Catur, kami melihat meskipun di Ramadan kan puasa ini kita, kayaknya intensitas untuk menjambangi rakyat dan pelayanan publik tidak kendor. Nah ini mungkin ada resep sendiri. Ya paling tidak itu memang harus berasal dari hati ya, hati, sehingga tercermin perasaan kita yang akhirnya mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya ke perilaku kita atau langkah upaya kita. Nah ini bagian daripada, kalau kita merasa ini bagian daripada tanggung jawab amanah yang harus diselesaikan sebagai kepala daerah, kan tentu tidak terhalang oleh berbagai macam suatu hal yang dianggap nanti itu menghalangi. Puasa bagi saya tentunya ini malah hal yang dapat mendorong saya untuk berbuat lebih banyak lagi, karena di dalam Ramadan itu tentu beda. Perbuatan baik kita di bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan tentu beda. Nah, kira-kira semacam itulah Pak saya. Iya Mas, dalam memimpin sebuah daerah, khususnya Kampar sekarang ini ya, bicara Kampar, seorang pemimpin atau katakanlah bupati itu tidak luput dari berbagai barangkali kritik, apresiasi dengan Mas pemimpin Mas. Nah mungkin gimana Mas menyikapi hal tersebut ya, jika dikaitkan dengan Ramadan ini? Ya paling tidak ya namanya juga kondisinya tentu orang melihatnya dari sisi lain atau sudut pandang yang lain ya. Jadi disitulah kadang ada persepsi yang berbeda. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang memang harus kami lakukan selaku penyelenggara pemerintahan daerah, selaku kepala daerah, sebagai bupati, bagaimana kita harus melaksanakan roda pemerintahan itu berjalan sesuai dengan aturan main, peraturan, dan tentu harapan masyarakat Kampar. Tapi di sisi lain kadang ada masyarakat yang tentunya yang kami lakukan itu tidak pas dengan pemikiran mereka, sehingga mereka harus melakukan autokritik kepada pemerintah dan bahkan mereka tidak puas. Itu hal-hal yang biasa, yaitu bagian daripada dinamika politik yang mana itu juga harus kita respon dengan baik ya. Kalau memang kritiknya itu konstruktif, membangun, kenapa tidak, itu bagian dari masukan, sharing pemikiran, sehingga sharing ide, dan itu akan bisa menjadi program ke depannya untuk kita tidak lanjuti. Mas Catur itu seorang pemaaf. Ini kan ada contoh kasus, ini kan ada sebuah status Facebook oleh seorang perempuan. Nah berakhir ketika itu Mas Caturnya langsung menjambangi Polres Kampar untuk memaafkan sang cewek. Nah ini mungkin ada emosi Mas. Ya saya sebenarnya simpel saja Pak Saiful ya. Allah saja yang menciptakan kita, dunia,
seisinya. Alam semesta itu maha pengampun. Kita yang diciptakan hanya diwajibkan bahwa dianjurkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, kenapa tidak? Itu. Dan karena mereka itu mungkin tidak paham, tidak tahu siapa saya, jadi langsung mengeluarkan status, mungkin di medsos melakukan hujatan-hujatan yang mana itu tidak dibenarkan dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi agama kita sendiri, ya. Nah, disitulah saya merasa prihatin, ya. Kalau itu diperpanjang tentu akan lebih banyak mudaratnya, ya. Mereka harus masuk penjara, berurusan dengan pihak yang berwajib, sementara memiliki anak dan keluarga, hanya karena mereka mungkin tidak tahu, atau bahkan merasa lebih senang, ya kan, ketika bisa menghujat orang lain, ya kan, menjelek-jelekin, ya kan, bahkan menghargai ya hal-hal yang tidak baik itulah Pak Saiful. Ya. Tapi bagi saya itu semua, kalau saya sudah maafkan, berarti hal-hal di belakang hari seperti dia harus berurusan dengan hukum, anak-anaknya harus terlantar, dia harus masuk proses peradilan, ini tidak terjadi. Nah, selaku kepala daerah, sebagai bupati, seorang pemimpin ya harus memahami itu. Dan apa yang saya lakukan itu tentu semata-mata karena mereka tidak tahu saja. Sang perempuan tadi tidak tahu, dia membuat medsos seperti itu, dan saya tentu dengan ikhlas memaafkan karena saya juga tidak kenal dia, dia saya tanya tidak kenal saya, tapi dia berbuat seperti itu, saya tidak tahu setan apa yang merasuk dirinya. Pasti saya sudah maafkan, Pak. Ya, ada pepatah Mas, tak kenal maka tak sayang tak tinggal. Mungkin barangkali melalui bincang sore hari ini Mas Kampar lebih bisa mengenal sosok yang sangat catur, Mas ya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Kapan Mas merasa, ini sebagai bupati ya, mungkin Kamparnya kan banyak ikut-ikut Mas. Ya. Kapan Mas Catur merasa bahagia dan kapan Mas merasa sedih gitu? Ya, kebahagiaan itu ada tatkala saya selaku bupati itu ya bisa mengeksekusi program-program yang sudah dicanangkan atau program-program yang masuk sudah dalam perda APBD, ya. Yang mana program-program itu tentunya harapannya bisa memberikan dampak yang positif buat kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Ya, itu. Yang kedua, ketika saya bisa ketemu teman-teman dalam suasana yang enak, yang api gitu ya. Terus ada tokoh-tokoh, karena Kampar ini tahu Pak Saiful, negeri Serambi Mekahnya Provinsi Riau, di mana Kampar negeri yang beradab, negeri yang religius, ya kan. Nah, ini saya senang ketika bisa ketemu tokoh-tokoh atau bahkan kita bisa duduk-duduk melepas penat ngopi bersama rekan-rekan yang dulunya pernah juga sudah akrab pada saat saya berada di KNPI, saya berada di Karang Taruna, ya kan. Jadi masa-masa itu kadang terkenang. Tapi karena sekarang ini sebagai bupati, kepala daerah, tentu ada keterbatasan waktu, Pak Saiful. Ada skala-skala prioritas yang harus kami tuntaskan dan kami kerjakan. Nah, kalau ditanya kapan ada masa yang kurang enak itu, kadang itu dari hati sendiri ya. Tapi saya nggak pernah itu melampiaskan dengan dendam, ya kan, dengan emosi yang meledak-ledak juga. Cuma kadang rasa jengkel, ya kan, rasa mangkel ya, kalau orang Jawa bilang mangkel, agak sedikit terganggu pikiran saya karena temen mungkin yang disampaikan sama apa yang saya sampaikan itu tidak pas, yang diinginkan mereka itu tidak sesuai, bahkan belum terrealisasi. Namun ini semua saya pastikan bahwa mereka itu teman-teman saya, saudara-saudara, bahkan masyarakat Kabupaten Kampar itu butuh sangat perhatian, ya, butuh sangat perhatian yang ikhlas dari seorang pemimpin, Pak. Ketika kita ikhlas, ya kan, bisa dekat, bisa bahkan bercengkrama, berdiskusi,
itu beda kok, suasana juga beda kan, kayak seolah-olah sudah selesaikah apa yang harus saya abdikan di negeri ini ya, karena seperti itu ya. Mudah-mudahan ada depan semuanya baik Pak Saiful. Gitu Mas. Ya, ini kan memimpin sebuah negeri itu kan tidak semudah yang dibayangkan Mas, ya. Nah, penuh liku dan di situ ada harapan, aspirasi dan berbagai kepentingan. Nah, kepiawaian seorang catur itu kami di Sanggam Group menilai bisa mengakomodir dengan apik dan bagus ya. Meskipun tidak bisa semua akan dipuaskan Mas Abdul ya. Ya. Mungkin untuk sesi terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Ini kan Mas Catur sudah 3 tahun di Kampar lah. Kalau dulu ini kan ekonomi yang habis ya, 3 tahun bangkit. Nah, barangkali ada selain ubi goreng itu apa kenangan Mas yang paling berkesan dengan mendiang tadi? Almarhum Pak Aziz Zainal Bupati Kampar itu tentu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Beliau itu di samping dari sisi umur, usia sudah mumpuni, sudah tua, ya kan, mampu saya rasa untuk meredam apa saja yang sifatnya gejolak emosi, dan beliau selalu mengaplikasikan pekerjaan di lapangan itu dengan penuh semangat, tidak pernah ngeluh. Di samping kesukaan beliau itu ubi goreng ya kan, hangat-hangat dimakan dengan teh yang nggak begitu terlalu manis ya kan. Nah, itu beliau merasa seneng lahap gitu, sambil ngemil gitu ya. Nah, di samping itu ketika beliau cerita-cerita berkenaan dengan kemajuan, pembangunan, percepatan pembangunan Kampar, itu selalu katakan kepada saya, Mas Catur, kita harus terus semangat, kerjani aja, jangan pernah ngeluh, jalan saja kita. Kalau perlu kita hadir di desa-desa itu, apa keinginan masyarakat sebenarnya, baru kita bisa menangkap yang sebenarnya apa yang diinginkan rakyat itu. Nah, tentu ini suatu nasihat ya, suatu semacam petunjuk arah yang baik, karena waktu itu saya wakil bupatinya dan saat ini saya lakukan. Oh ya, kita nggak boleh ngeluh dan kita harus turun ke lapangan menengok rakyat secara langsung, sehingga nanti bisa terjadi diskusi dengan masyarakat keinginan apa. Namun ini semua tentu tak sempul, tidak begitu tidak semuanya itu enteng ya. Itu membutuhkan perjuangan dan pengabdian yang sesungguh-sungguhnya, karena kita harus all out memanage waktu. Apalagi saya masih seorang diri sebagai Bupati Kampar ya, belum ada pendampingnya. Nah, inilah ya yang harus saya berpacu, karena saya sadar diri Pak Saiful bahwa ini amanah yang harus saya lakukan, dan saya merasa Kampar ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Allah telah menganugerahi Kabupaten Kampar ini lengkap Pak Saiful ya, dari kekayaan alamnya ya, sumber daya alamnya yang melimpah, dan kondisinya tahu sendiri, destinasi wisata yang elok-elok luar biasa ya kan. Nah, ditambah lagi masyarakatnya yang religius beradat, walaupun dari sela-sela itu semua sangat humor juga. Masyarakat Kampar ini suka juga bercengkrama, berdiskusi, nanti golak bersama ya kan, sama-sama ngopi ya kan. Nah, apalagi baca puisi ya. Nah, ya itu beda lagi kalau kita nuansanya pada saat pembacaan puisi ya kan. Nanti itu tercermin kok, semua begitu senang, bahagia. Nah, memang harus bersama-sama kita mendayung ini agar apa yang menjadi harapan kita, pemerintah daerah dan harapan masyarakat Kabupaten Kampar ini dapat segera terwujud. Ngomong-ngomong, tadi disinggung Mas, kan masih sendiri ya. Kapan rencananya mau mengakhiri masa lajang ini? Saya itu Pak Saiful, orangnya itu
modelnya gampangan saja ya. Gampangan. Maksudnya? Tidak perlu ada yang diruwet-ruwetin. Ya. Jadi ketika kami ini duduk dulu diusung dari partai koalisi, partai Siap. pengusung Ya. Pak Saiful, Ya. itu duduk bersama menentukan siapa yang akan disandingkan Ya. di masa sisa jabatan ini ya, sisa waktu saya sebagai Bupati Kampar ini. Ya saya rasa terserah, monggo-monggo saja, nanti kita lihat ke depannya ya kan. Jadi biar ngerucut siapa sebenarnya yang nanti akan menjadi harapan dari teman-teman di koalisi dan tentunya yang diterima oleh masyarakat Kampar secara luas. Baik. Ya mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya Mas, karena memang ini kan persoalan tidak hanya pada Mas Catur sebagai bupati saat ini, tapi ada pada koalisi ya. Oke. Baik Mas, ini kan bicara ini mungkin untuk sesi pertanyaan terakhir ataupun closing statement dari seorang Catur Susanto di akhir Ramadan 1441 Hijriah. Mungkin Ya tentunya di akhir Ramadan ini kita sama-sama berdoa ya kan agar Allah tentunya menerima ibadah kita. Satu, yang berikutnya suasana Ramadan ini beda dengan tahun-tahun yang lalu karena saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19. Tentu beda ya kan perlakuannya, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Itu harus mengacu apa yang jadi dihimbaukan atau diperintahkan oleh pemerintah berkenaan. Kita harus disiplin, taat, mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, karena ini sudah di ujung Ramadan, saya tentunya selaku Bupati Kampar, selaku kepala daerah, atas nama pemerintah daerah, atas nama keluarga, atas nama pribadi, tentu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan tentunya minal aidin wal faizin, mohon maaf ya lahir dan batin atas kesalahan ya, dosa yang mungkin dalam setahun kita bergaul dan berinteraksi, dan dalam setahun ini saya memimpin Kampar ada kesalahan, kekhilafan, tentunya tidak ada lain, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. ya, terima kasih atas waktunya Mas Catur Bupati Kampar, Catur Raja Betua. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Sanggam Group, demikian bincang ringan kita sore hari ini di kediaman Haji Catur Susanto SH, Catur Raja Betua, Bupati Kampar. Mudah-mudahan bincang ini dapat mengenal lebih dekat siapa sih sosok bupati kita, dan ini sedikit banyaknya tentu akan berpengaruh kepada pandangan kita terhadap pemimpin dan pandangan kita terhadap daerah ini, Kampar yang kita cintai. Demikian saya Saifullah Eshum, Pembet Sanggam Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.